Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sinar 5 TV yang berbahagia, saat ini kita bersama para tokoh NWDI berada di lokasi Lampung Tengah, ya, Pulau Sumatera. Ada beberapa agenda yang telah kita laksanakan pada hari ini. Ya, sebelumnya mari kita perkenalkan para tokoh NWDI. Yang pertama ada Bapak Haji Edi, ya, selaku tuan rumah, ya, sebagai PW, ya, Provinsi Lampung. Dan ada Dr. Muslihan Habib MA selaku PW DKI Jakarta, dan ada Bapak Laluh Mahdi selaku PD Jakarta Selatan, dan ada para Ustadz Amrullah dan Ustadz Usni selaku pencinta Dari PW NWDI DKI Jakarta, ya. Para pemirsa Sinar 5 TV yang berbahagia, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terkait masalah program kegiatan, udah otomatis berhubungan dengan syariat syiar NWDI di beberapa provinsi, ya. Kebetulan ada tokoh-tokoh NWDI di berbagai provinsi di kita saat ini. Pertama dengan Bapak Dr. Muslihan Habib MA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih perkembangan tentang NWDI? Kok hari ini bisa sampai ke Lampung? Ya, ceritanya bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma ba'du. Pemirsa Sinar 5 TV yang berbahagia dan semua teman-teman pimpinan yang ada di tempat talk show yang sangat berbahagia ini, sejuk ini. Ini tempat kediaman Ketua PW NWDI Lampung, Bapak Edi Suseno di Sendang Rejo, ya. Nah, jadi berkaitan pertanyaan dari wartawan media Sinar 5 yang menanyakan bagaimana NWDI bisa nyampe ke Lampung, ini tidak lepas dari pertemuan kita dengan beliau, ya. NWDI Jakarta ketika melakukan kegiatan Roadshow Hiziban ke wilayah Bogor, Ciawi. Disitulah pertemuan kami dengan beliau, antara NWDI DKI Jakarta dengan beliau yang saat itu melakukan silaturahim kepada putra atau putrinya yang tinggal di Ciawi, Bogor. Nah, berkat pertemuan itu, silaturahim itu berkembanglah ke apa yang ditanyakan tadi, karena ternyata beliau adalah seorang yang sangat aktif dalam bermasyarakat, membangun masyarakat. Memang background beliau adalah pertanian ini, Pak Edi ini. Tetapi sisi lain tidak hanya bergerak dalam pertanian, apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat, beliau keserta mengikutinya. Nah, disitulah pertemuan kita ada hal yang memiliki kesamaan dalam rencana-rencana gimana suksesnya pembangunan agama kita, negara kita. Dalam konteks ini melalui NWDI. Nah, disitulah yang kemudian NWDI ini bisalah masuk ke Lampung Tengah ini. Posisi kita Prohemen di sini tidak sebagai pengurus wilayah Lampung, tidak. Nah, secara kebetulan saja karena kedekatan dalam membangun pondok pesantren ini, katakanlah kita sebagai pembina. Nah, gitu ya. Pembina secara pribadi, bukan atas nama pengurus wilayah, gitu ya. Secara pribadi kita adalah sebagai pembina, bagaimana membina, membimbing jalannya program-program di NWDI Lampung Tengah ini, terutama dengan kegiatan peletakan batu pertama yang sudah kita saksikan bersama pada hari ini. Seperti itu. Ya, berarti memang istilahnya ada sinergitas, ya, terkait antara dua wilayah, antara Lampung dan DKI Jakarta. Kira-kira Pak Edi, ya, apa yang menyebabkan Pak Edi bergabung dengan NWDI, Pak Edi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terutama saya sebenarnya dari kisah itu, setelah dapat hidayah itu kan, di tahun 2017 saya mulai belajar, terus di tahun 2019 setelah saya janji kalau anak saya yang kembar nikah,
setelah daftar haji, kursi haji kan, beli kursi haji, dan saya ini ingin mewakafkan tanah. Cuman bendera apa yang tak pakai saya bingung. Mau kemana? Mau kemana gitu loh. Wakafkan tanah. Nanti dan ceritakan Pak Dr. Pusakawi tadi benar. Setelah ketemu acara syukuran di tempat anak yang di Ciawi, kita berbincang-bincang terus nyambung, terjadilah di tanggal 3 September rombongan Pak Dr. Pusakawi datang ke sini survei lokasi. Dan dalam waktu singkat juga 3 September survei lokasi, langsung tanggal 17 itu kan pelantikan pengurus NWDI Provinsi Lampung yang ada di Pancor, dan SK-nya juga sudah nongkrong itu. Langsung Terus dipajang. Dipajang dari tanggal 18 itu langsung penyerahan wakaf aktu hari ulang tahun 87. Itu ceritanya sebenarnya saya bingung mau cari bendera mana. Lah inilah bendera yang saya temui. NWDI itu. Luas tanah yang diwakafkan berapa? Itu kemarin yang saya langsung wakafkan sana 1 hektar. Tanah itu kan ada 1,5 hektar. Itu yang untuk masjid itu kan belum. Nanti saya tambahkan lagi. Saya hanya nyisakan untuk anak si ustadznya si Baru Yang menjadi pengurus nanti, menjadi mengurus pondok. Pengurus pondok. Hanya nyisakan itu aja. Rencana pengen dibangun apa? Nah, periode saya nanti setelah habis padi yang musim gadu yang kedua, itu nanti kita membuat siring dulu biar kelihatan bagus ya. Itu nanti ada jalan, kiri kanan nanti kolam. Siring sebelah sini nanti perbatasan antara yang diwakaf yang 1 hektar sama yang belum, itu ada siring 2 meter lagi. Dan kedepannya juga itu nanti kolam, nanti waktu nanam padi tak padi dulu, setelah padi agak tinggi nanti kita berikan dengan kolam, jadi ini termasuk mina padi. Nah, itu yang langkah yang pertama. Yang penting nanti saya penataan dulu lokasi, gimana caranya supaya nanti dengan penataan lokasi yang sudah jadi, setiap orang datang ke situ ibaratnya langsung senang gitu ya Pak ya. Inilah yang tolak ukur yang utama. Karena dengan orang belum masuk ke situ, begitu lihat aja udah seneng kan, berarti kan enak gitu loh. Ini langkah yang ke depan. Dan nantinya juga kalau ini Pompes langsung berdiri dan tolak ukur saya nanti kan masjid dulu yang kita bangun. Setelah masjid selesai, nanti wacana nanti karena di sini sudah ada Pompes yang lain, ada madrasah segala macam, TK terpadu. Langkah saya nanti kita ke pondok panti asuhan aja, kita ngerekrut anak-anak panti asuhan aja, itu aja nanti program yang itu nanti ada tindak lanjut lagi termasuk klinik kesehatan. Kebetulan ibu kan nanti bulan April kan pensiun dari kesehatan, ya udah nanti dibuatkan tempat itu biar untuk ngurusi santri, setelah santri nanti banyak. Itu yang paling pokok, nanti kita tetap berjenjang, termasuk mobil ambulan juga nanti. Ada klinik berarti kan ada mobil ambulan, itu mobil siaga nanti untuk persiapan bukan hanya urusan pondok, urusan lingkungan sosial, siapa yang mau pakai, gitu aja itu. Ini yang jelas nanti kita laksanakan. Cuman ambulan milik dari pesantren kita. Pesantren gitu nanti namanya kan Ponpes. Dipinjamkan untuk Hidayatul masyarakat. Rumah itu. Itu. Gimana Pak Dokter terkait masalah tokoh kita yang dari Lampung ini, menurut Pak Dokter seperti apa gitu? Kan kenal belum begitu lama ya, tapi ternyata semangat juangnya untuk NWDI luar biasa gitu kan. Ya, inilah yang kita temukan sahabat, dan tidak hanya itu, merasa sudah berkeluarga kita. Tambah lagi dengan semangat perjuangannya, makin dekat lagi. Nah itulah alhamdulillah Allah mempertemukan kita, dan sekarang ini seperti yang dijelaskan tadi ya, betul, kita dari Jakarta akan ikut mendukung apa yang direncanakan oleh Pak Edi ini. Tadi dan semalam kita sudah sampaikan untuk memulai pembangunan dari Jakarta, sudah kita mau support dengan 10.000 batu bata. Ya PD Jakarta Selatan ya siap juga menambahkan, bahkan tambah lagi 10 sak semen udah ada gitu ya. Nanti kita serahkan kepada beliau. Jadi NWDI Jakarta ikut mensupport bagaimana memulai pembangunan Pompes yang barusan sudah diletakkan batu pertamanya oleh para tokoh ulama, semua hadir. Dan inilah doa-doa yang saya nggak habis senang gitu ya, karena
saya yakin doa-doa yang tembus ke langit barusan Pak Edi Iya. tidak akan tertolak gitu. Iya. Insya Allah makbul, ijabah Iya. yang untuk kemajuan pesantren kita ini. Nah, oleh sebab itu nih NWD Jakarta, Pak Rohim sangat senang, bahagia. Senangan itu semampu kita dengan wujudnya, salah satu adalah memberikan dukungan dengan secara material tadi 10.000 batu bata kita berikan sama beliau, dan udah ada dari PD Selatan 10 sak semen. Ini mukadimah Pak Edi. Iya. Makasih. Mukadimah. Semoga saja besok lusa Terus berkelanjutan apa yang follow bisa up-nya kita ada. kerjasamakan tidak hanya dalam bentuk material, enggak, gitu kan, untuk kemajuan. Jadi sinergitas ini Pak Rohimin tidak pernah kita akan lepas. Terus apa yang bisa dibantu ke Jakarta, Jakarta apa yang dibantu ke Lampung, demikian juga ke yang lain gitu ya, ke Jawa Barat, ke Banten, dan nanti akan menyusul Bengkulu ya, Padang, Palembang, dan insya Allah Banten sebentar lagi kita mau garap dengan Pak Jakarta Selatan ini, Ustadz Mahdi. Nah itulah ada wacana besar nanti insya Allah. Artinya kita DKI Jakarta ini tetap komit kepada tugas kita di Jakarta ya. Apa yang kita lakukan di Jakarta terus kita lakukan. Contoh kemarin bagaimana memperkuat ya penguatan organisasi. Kita rangkul FBR, ya kan? Kita rangkul FBR, alhamdulillah. Ini besok ada lagi rencana besar yang kita mau lakukan. Intinya bukan kita bermaksud ingin datang ke Lampung, menguasai Lampung, nggak ada. Jakarta tetap Jakarta. Ini bentuk sinergitas kita untuk saling dukung, ya, saling support kemajuan kita bersama. Tadi seperti ceramahnya Dewan Mustasar kita, Tuan Guru Haji Yusuf Mamun. Gol itu yang pokok akhirnya kan. Silakan serang dari kiri kanan, ya kan. Masing-masing kita melaksanakan tugas penyerangan, golnya satu, NWDI berkibar seluas-luasnya di tanah Nusantara itu Pak Remil. Dengan Pak ya pengurus PD Jakarta Selatan. Siap. Sosoknya seperti apa Pak Edi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa hadir di Provinsi Lampung ini, tempatnya di Lampung Tengah, Desa Sendangrejo, Kecamatan Sendang Agung. Di sini saya merasa bangga bisa mempersamai, kalau saya bilang, seorang pejuang. Yang ini tentunya sebagai bahan motivasi bagi kita semua, terutama seluruh jajaran pengurus, baik yang di DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Beliau ini telah berbuat tanpa pamrih, dan ini adalah salah satu wujud dari kata-kata fastabiqul khairat, semata-mata ingin berbuat kebaikan untuk akhirat. Kembali lagi saya katakan bahwa motivasi ini adalah sangat penting bagi kita semua. Bagaimana beliau ini dari seorang yang mu'alaf, dari tadinya Kristen masuk ke Islam, sehingga sampai akhirnya dipertemukan dengan organisasi kita NWDI dan menyerahkan tanah wakafnya untuk dibangun pesantren Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Dan marilah kita sama-sama saling mendukung supaya apa yang kita laksanakan, kita rencanakan di semua daerah-daerah binaan NWDI bisa dipermudah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama beliau ini saya sangat kagum karena beliau ini lugas, tegas, lugas, dan tidak berbanyak basa-basi, tapi yang selalu ditunjukkan adalah action. Kita coba bayangkan aja, dari bulan apa sampai sekarang ini tidak makan waktu yang lama. Tak sampai sekarang akhirnya terjadilah kenyataan, dan alhamdulillah ketua Dewan Pembina kita, Tuan Mukhtasar kita ya, Tuan Guru Yusuf Makmun pun hadir bersama ketua PB1 Dr. Haji Najibul Ahyar, hadir di tengah-tengah kita di sini, ikut membangun semangat dari kami yang ada di sini untuk sama-sama bersinergi yang tadi yang disampaikan oleh
Ketua PW DKI untuk bersama-sama sinergi membangun kebaikan dalam hal pendidikan, sosial maupun keekonomian. Saya rasa demikian. Oke, para pemirsa channel 5 TV yang berbahagia, kita masih dalam rangka koordinasi ya terkait masalah perkembangan siar dari NWDI ya. Masih bersama beberapa tokoh NWDI tingkat provinsi dan daerah ya. Pak Edi ya, tentunya kan nggak selancar itu ya. Iya, Bapak bergabung di NWDI ya iya, kan. iya. Halangan, rintangan, Iya, iya. cobaan itu kan sudah pasti ada. Iya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi itu semua, Pak Edi? Kalau dengan jalur NBDI, ibarat saya ini nggak ada tantangan enggak. Karena apa yang saya utarakan dari tanggal September sampai tanggal 17 kita langsung berjalan. Sampai SK segala macam sudah jadi. Berarti hanya waktu paling setengah bulan SK jadi, itu kan berarti kan nggak ada tantangan, itu kan gampang berarti kan itu kan. Dan mulus benar. Termasuk penyerahan wakaf juga itu ya berjalan lancar semua waktu di Pancor. Disaksikan berapa ribuan orang ya Pak ya, kita nggak tahu. Bagaimana Pak Dokter terkait masalah tantangan ini gitu? NWDI bisa menjawab dan bisa menetralisir terkait masalah isu-isu yang memang agak miring terkait masalah NWDI. Tolong dijelaskan. Kita selalu bersahabat dengan semua ormas. Bahkan kita punya lembaga namanya Persahabatan Ormas Islam. Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. LPOI. Di situ semua ormas ngumpul gabung, Pak Edi. Iya. Nah, itu tingkat pusat. Nah, pada dasarnya tidak ada berseberangan. Semua kita adem ayem, senang. Yang terjadi di sini memang karena belum paham, belum mengetahui, belum kenal, maka nggak sayang. Gitu aja. Ya itulah yang terjadi. Alhamdulillah hari ini terang benderang. Itulah salah satu kesuksesan yang kita senang banget siang hari ini ya. Terang benderang apa yang disebut Pak Edi tadi sudah nggak ada, insya Allah aman semua dan terselesaikan ya dengan pihak-pihak disebut. Kita emang saudara dan saudara dalam konteks ini juga ya, membangun agama, membangun negara kita ini selalu tidak harus misah, harus bergandengan tangan. Goal itu tadi selalu saya terinspirasi dengan kata Ruis Am tadi itu ya. Goal itu yang penting. Masing-masing berjalan gitu kan, sesuai dengan agenda dan program gitu. Nah, hal lain yang saya harap sekali dari sekalipun ini pelosok Pak Edi, pelosok dari kota Lampung kan, terus ini tingkatnya provinsi, justru inilah tempat kami berharap NWDI dari sini akan muncul perkembangan NWDI secara luas di kota Lampung. Dan tidak hanya kotanya, Lampung secara umum lah kadang ya. Lampung secara umum. Lampung Timur, Lampung Selatan dan seterusnya. Beliau sebagai gubernur NWDI katakan ya, tidak hanya akan bergerak di Lampung Tengah gitu kan. Cuma sekarang seperti namanya kali nggak tahu kok bisa ke sini ya. Sendang Rejo kan. Sumbernya di sini dulu ini. Sesuai dengan nama kampung kali kan begitu ya. Entah apa asbab seperti ini Allah menjadikan NWDI tiba-tiba muncul di sini. Muncrat di sini gitu. Dengan tadi disebut tidak terlalu lama kita bertemu gitu kan, dan tadi dialog nggak pernah putus dan cepat proses ini. Bahkan untuk hari ini, dan inilah yang tadi saya akui ketegasan dan prinsip, pemegang prinsip. Kedatangan kita kemarin untuk tanggal 15 ini untuk pelantikan, emang sedikit ini beliau kan sempat gitu kan melihat situasi dan kondisi. Tapi setelah itu kami komunikasi, ya udah bismillah. Nah, sempat sedikit akan mundur gitu kan. Nah, tapi udah saya baca Pak Edi tegas dalam memegang prinsip begitu kan. Nah, itulah yang terjadi hari ini Pak Remen. Dan kita saksikan bersama dan saya akui beliau ini adalah betul-betul tadi komit terhadap apa yang diucap begitu ya. Yang sesuai dengan perbuatan apa yang diucapkan gitu. Nah, itulah kekuatan yang ada di Pak Edi ini, dan saya yakin inilah yang akan membawa nama NWDI berkembang luas di Provinsi Lampung ini nanti.
ini saya yakin habis ini akan berpikir lanjut lagi, lebih luas lagi nih. Karena udah kita umumin dari tadi, saya bawa acara berkali-kali sebut ini ketua PW Lampung. Ya. Ketua PW NWDI Lampung yang sekup garapannya tidak hanya di Lampung Tengah. Iya. Nah, beliau ini sudah pasti mulai akan berpikir, saya punya sahabat di Lampung Timur, punya teman Lampung Selatan, Lampung mana lagi? Kabupaten Lampung Utara. Lampung Utara, gitu kan? Yang kemudian nanti lihat insya Allah lah akan tumbuh nanti pondok kita di Lampung Timur mungkin insya Allah, Lampung Selatan, Lampung Utara. Ini beliau tiap hari banyak pergaulan sana sini Pak Remen. Beliau ini pertanian apa? Iya. Di apa banyak jaringan. Itulah dari sini dulu munculnya sesuai dengan nama Sendang. Embryonya di sini. Sendang apa Sendang namanya? Rejo. Sumber kan? Sumber air. Sumber air. Ah, Dari sini dulu sesuai dengan nama. Filosofinya Ini udah. filosofi dari filosofi itu benar. sumber. Muncrat di sini dulu. Nah, mulai Merata. ke situ. Insya Allah. Nah, makanya kita dari Jakarta ke Pak PD Selatan, ini pengawal kita PW Jakarta, selalu kompak begini kenapa? Ya berbahagia gitu. Bahagia. Kami Jakarta ikut berbahagia, senang dengan apa yang terjadi hari ini, gitu kan? Nah, kesenangan ini tidak hanya kita tampakkan kemarin-kemarin, justru bagaimana selanjutnya kita ingin senang untuk sama-sama membangun apa ya sesuatu program lewat NWDI untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Ini menarik tadi bagaimana menerapkan Islam rahmatan lil alamin itu. Semua